Ingin menonton drama-drama secara full durasi, kualitas terbaik, dan tentunya eksklusif? Join membership RCTI Layar Drama Indonesia. Dapatkan batch spesial. Kalian bisa memilih beberapa tier, mulai dari tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Dapatkan fitur eksklusif di setiap tiernya. Join sekarang. Kita harus menyelamatkan perusahaan kita, Dewa. Mama nggak mau kalau sampai diambil alih oleh Darius dan ibunya. Pade saya itu bukan pembunuh, Bu. Bawa dia keluar dari sini, Mama nggak mau lihat dia lagi. Mama dengerin dulu. Darius, bawa dia keluar dari sini, ngerti? Mama nggak mau kamu berurusan sama dia, apalagi sama yang bantu dia. Ngerti kamu? Maafin mamaku terlalu. Nggak apa-apa. Toh saya yang udah lancang datang ke sini. Memang nggak sepantasnya saya sama Pade saya mendapatkan bantuan dari Mas Darius. Saya berterima kasih dan saya minta maaf. Saya permisi. Kirana. Beka tunggu. Sebentar ya. Surprise. Kamu ada di sini. Hai Tante, kok Tante bisa ada di sini juga? Oh ya Tante, kabarnya Dewa gimana? Udah ada kabar? Kamu gak perlu tanya kabar anak saya, Dewa. Dari awal saya lihat kamu, saya ketemu kamu, feeling saya udah gak enak. Dan ternyata feeling saya benar ya. Maksud Tante apa? Kamu gak usah pura-pura gak ngerti. Saya lihat sendiri kamu sama cowok itu. Oh itu Juno. Itu Juno Tante. Juno itu teman aku. Nggak lebih. Beka, kamu jangan menganggap saya bodoh. Kamu itu memang gak pantas untuk anak saya, Arga Dewa. Jadi kalian harus mengakhiri hubungan kalian. Begitu Dewa pulang. Kamu ngerti kan? Tan dengerin. Tan. Dalam insiden tidak terduga, pembunuhan pengusaha terkenal Hendrawan Wiratmaja akhirnya mendapatkan titik terang. Polisi akhirnya menangkap dalang pembunuhan yang tidak lain adalah tukang kebunnya sendiri. Ya Allah, bagaimana ini? Bagaimana kalau pengacara itu belum bisa membebaskan aku? Siapa yang sudah menjebak aku? Siapa yang sebenarnya pembunuh Pak Hendrawan? Kalau aku memang tidak bisa keluar dari sini,
Kirana harus tahu kebenarannya. Kirana harus tahu kalau Retno bukan ibu kandungnya. Apa itu, Nok? Enggak, Mas. Bukan apa-apa. Kamu jangan bohong. Apa itu ada hubungan dengan Kirana anak ini? Karena menurut Mas agak aneh. Bertahun-tahun kamu menghilang dan tiba-tiba kamu datang membawa anak. Mas yakin kamu menyembunyikan sesuatu dari Mas. Mas, aku minta tolong sama Mas. Tolong jangan kasih tahu siapapun tentang hal ini. Ada apa tuh sebenarnya? Sebenarnya, Kirana memang bukan anak aku, Mas. Dia cucu majikan aku. Cucu Bu Gayatri. Tempat di mana aku bekerja selama 3 tahun terakhir ini. Ya Allah, Retno. Jadi anak ini kamu culik atau? Bukan, Mas, bukan. Mbak Regina hamil dengan laki-laki yang bernama Ivan. Tapi Bu Gayatri nggak setuju sama hubungan mereka. Terus pada saat anak ini lahir, Bu Gayatri bilang sama Mbak Regina kalau anaknya sudah meninggal. Dan anak ini dititipkan ke aku, Mas. Dan aku disuruh mengurus Kirana. Astagfirullahaladzim, Retno. Terus bagaimana dengan ibu ini? Aku sendiri ngerasa bersalah, Mas. Tapi kalau anak ini nggak aku ambil, anak ini akan dititipkan di panti asuhan. Aku nggak tega, Mas. Mas Rahman. Kalau nanti aku sudah nggak ada, tolong kasih tahu ke Kirana tentang semua kebenaran ini. Semuanya ada di sini, Mas. Nama anak ini Kirana Putri Iswari Aditama. Nama ibunya Regina Iswari Aditama. Dan ayahnya Rifandra Hadi Saputra. Ya benar. Saya Rifandra Hadi Saputra. Oke, baik. Ya, terima kasih ya. Kalau anak saya masih hidup, mungkin usia sama Dewa. Kamu punya anak? Ya, tapi saya nggak tahu anak saya laki-laki atau perempuan. Maksudnya kamu nggak tahu? Jadi puluhan tahun yang lalu, saya pernah menjalin hubungan. Dia hamil, lalu anak saya meninggal. Lalu dia pergi ke Amerika, menikah dengan orang lain, memulai hidup baru. Sejak saat itu, saya kerja di berbagai perusahaan. Pindah kota dari kota lain ke kota lain. Maaf.
Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku harus cari cara supaya bisa bantu Pak Ade. Aku butuh pekerjaan. Pak Ade saya itu bukan pembunuh, Pak. Maaf ya Pak, sudah lama nunggu di depan. Silakan duduk. Iya, nggak apa-apa Bu. Iya, saya udah bicara dengan Devita, tapi dia menolak uang itu. Ya Bu, saya sudah menduganya. Bu Devita hanya ingin pengakuan dan hak saja sebagai istri, dan Darius sebagai anak yang sah dari Pak Hendrawan. Gak bisa Pak. Saya udah bilang kalau saya nggak terima. Dan ini tidak boleh terjadi. Saya akan bawa kasus ini ke pengadilan Pak. Semasa hidup Pak Hendrawan juga sudah mengira akan terjadi seperti ini. Maksud Bapak? Sebenarnya Pak Hendrawan sudah menyiapkan surat wasiat kedua kalau situasinya terus memanas seperti ini. Surat wasiat kedua? Ini Bu. Pak Hendrawan akan menyerahkan 80% untuk Arga Dewa, 10% untuk Ibu Melinda, dan sisanya 10% untuk Darius. Dengan syarat Arga Dewa harus menikah. Apa? Dewa? 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 Kamu... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kirana, akhirnya kamu pulang juga ya? Ih, lama banget gimana? Apa kata pengacaranya Mas Darius? Kirana? Gimana? Ada info apa? Kita udah gak punya pengacara lagi, Bude. Loh, kok bisa kayak gitu sih? Enggak. Bude nggak mau tahu ya Kirana. Gimana caranya kamu harus dapat pengacara yang lain? Ya untuk dapetin pengacara kan pakai uang, Bude. Dan satu-satunya cara kita bisa dapetin uang itu dengan ngegadein sertifikat rumah ini. Bude bener-bener gak mau untuk ngegadein rumah ini. Bude kan udah bilang dari awal, enggak. Kamu cari cara lain, Bude nggak mau tahu. Bude, tapi Pak Ade kan butuh kita. Dengar ya Kirana, Pak Ade kamu itu masuk penjara gara-gara kamu. Gara-gara dia pinjam uang buat kalung pembawa sial kamu. Makanya sekarang kamu tanggung jawab cari uangnya. Ini semua tuh salah lo ya. Gue gak mau tahu gimana caranya bokap gue tuh harus keluar dari penjara. Dan kamu denger ya Kirana, Bude tidak akan pernah memaafkan kamu kalau sampai Pak Ade kamu di penjara. Bude gak mau tahu tuh. Kamu nyari kerjaan 2, kamu nyari kerjaan 3 kek, 4 kek, kamu gak mau pulang kek, terserah. Ya, kamu kan punya ijazah. Kamu manfaatin ijazah kamu. Kalau perlu kamu jual barang-barang kamu. Oh iya, ijazah dan barang-barang aku yang lain kan masih ada di rumahnya Mas Dewa. Aku harus ke sana. Ngerti nggak? Kirana, kamu Kirana. Itu tuh sayangan bapak kamu. Oh. Kamu dari mana aja sayang?
Mama tuh khawatir banget sama kamu. Kamu baik-baik aja kan? Ya, maaf emang. Aku kemarin cuma butuh waktu sendiri aja. Aku gak nyangka selama ini Pak Roman pelakunya. Aku gak nyangka Pak Roman yang bunuh Papa. Maafkan Mama, nak. Itu semua kecelakaan dan Mama seharusnya tidak menyembunyikan hal itu. Maafkan Mama. Mama tidak bermaksud membuat kamu harus mengalami hal seberat ini. Oh iya, Ma. Tadi aku dengar mengenai wasiat kedua. Aku salah dengar kan, Ma? Aku tidak harus menikah, kan? Iya, betul sayang. Ternyata papa kamu bikin surat wasiat yang kedua. Kita harus menyelamatkan perusahaan kita, Dewa. Mama nggak mau kalau sampai diambil alih oleh Darius dan ibunya. Gak bisa, Ma. Mana mau ada yang menerima aku dan kondisi fisik aku seperti ini. Aku belum siap, Ma. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Oh. Dewa, kamu harus mengambil apa yang sudah menjadi hak kamu. Kamu mau perusahaan yang sudah dibangun dan dibesarkan oleh papa kamu diambil alih oleh mereka. Dan kamu nggak tahu kan betapa sombongnya Darius. Dia itu udah berani lancang sama Mama, nak. Selamatkan perusahaan kita. Ambil apa yang sudah menjadi hak kamu. Ini demi masa depan kamu. Demi masa depan kita. Oke. Ya? Aku akan lakukan itu. Aku akan menikah. That's good. Bapak sudah dengar sendiri kan? Apa yang barusan anak saya bilang? Ya, Bu. Saya dengar. Ya, tolong sampaikan kepada Devita dan anaknya. Baik, Bu. Saya permisi, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Mas Arga. Look at you. Kamu sudah kembali ke rumah. Ayo, duduk sayang. Duduk dulu. Mama senang banget akhirnya kamu kembali ke rumah. Pelan-pelan. Jadi benar kan? Kamu mau menuruti surat wasiat papa kamu? Iya, Ma. Aku akan menikah. That's good. Aku akan singkirkan Darius dan aku akan ketemu Beka besok. Beka? Maksud kamu mau menikah dengan Beka? Ya memangnya kenapa, Ma? Cuman Beka satu-satunya yang aku sayang. Cuman Beka yang aku cintai dan ada dalam hati aku, Ma. Gini, nak. Apa kamu nggak punya pilihan wanita lain selain Beka? Mama lihat sendiri. Beka itu jalan sama laki-laki lain, nak. Terlihat sangat mesra. Beka nggak pantas untuk mendapatkan kamu. Jadi benar apa yang gue lihat dulu. Beka jalan sama cowok lain. Saat keadaan gue lagi terpuruk kayak gini. Dari awal, Mama ketemu Beka, feeling Mama tuh udah nggak enak. Contohnya di saat kamu hilang. Dia bisa-bisanya jalan sama laki-laki lain.